Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat malam sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Juga tidak terlebih rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Dalam kesempatan ini, alhamdulillah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah karena hari ini kita masih senantiasa diberikan nikmat oleh Allah untuk bisa bermuajahah seperti biasanya dalam keadaan sehat walafiat. Juga mudah-mudahan rekan-rekan semua selalu dalam keadaan sehat dan tentunya selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Juga usahanya, kuliahnya juga dilancarkan dan tentu kita senantiasa selalu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di minggu yang sebelumnya atau di pertemuan sebelumnya kita telah menuntaskan terkait dengan pembahasan akidah gitu ya, atau dasar-dasar akidah, yang mana sebelumnya kita membahas terkait dengan yang dimaksud akidah, pentingnya penguatan akidah atau tauhid kita. Kemudian juga ditopang dengan apa dasar dari akidah Islam itu sendiri, yang tentu kita mengetahui bahwa semuanya dasar akidah Islam adalah bersumber pada rukun Islam dan rukun iman. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan terkait dengan sumber hukum di dalam Islam. Nah, sumber hukum di dalam Islam ini merupakan dasar-dasar yang menjadi acuan dalam menentukan hukum atau aturan-aturan yang ada dalam Islam. Jadi sumber-sumber hukum Islam ini sangat penting dipelajari ataupun dipahami oleh kita sebagai umat Islam, yang tentu ini kita akan mengetahui dari mana sumber hukum Islam itu lahir, terkait dengan yang mengatur tata kelola kehidupan kita, baik itu yang mengatur terkait dengan ibadah, kemudian juga yang berhubungan dengan muamalah gitu ya. Nah, ini semuanya bersumber dari hukum Islam. Nah, apa saja yang menjadi sumber hukum Islam? Pentingnya kita memahami sumber hukum Islam. Dalam artian penting nggak kita untuk memahami sumber-sumber hukum Islam? Nah, tentunya ada beberapa poin yang menekankan di mana Islam atau memahami sumber hukum Islam itu menjadi sesuatu yang penting buat kita, gitu ya. Nah, kita lihat di belakang layar ya. Jadi yang pertama itu adalah terkait dengan dasar keyakinan. Nah, memahami sumber hukum Islam ini membantu memperkuat keyakinan dan keimanan seorang Muslim. Ya, tentulah bagaimana tidak, kita sebagai umat Muslim, sebagai orang Islam perlu memiliki keyakinan atau dasar keyakinan yang kuat, di mana apa yang kita lakukan selama ini itu bukan berdasarkan asumsi belaka, namun memang berdasarkan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala yang tertuang di dalam Al-Qur'an, Nah, kemudian juga bersumber dari hadisnya Rasulullah Muhammad SAW yang tertuang di dalam hadis Rasulullah, gitu ya. Oleh karena itu, dengan kita mengetahui sumber hukum Islam, dasar utama pengambilan sumber-sumber hukum atau pengambilan hukum-hukum yang ada saat ini yang berkaitan dengan agama Islam itu muaranya di mana, maka ini akan menambahkan kita, meyakinkan kita, hati kita bahwasanya apa yang kita lakukan ini memang bersumber dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua adalah menjadi panduan hidup. Bagaimana kita dalam bertindak dan membuat keputusan selalu sesuai dengan ajaran Islam, sesuai dengan keyakinan kita, dan tentu dengan kita mengetahui sumber hukum Islam bahwa kita akan memastikan setiap gerak langkah kita itu akan berorientasi pada sumber hukum Islam sendiri, gitu ya. Nah, kemudian juga implementasi syariat, ya, dengan memungkinkan penerapan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan secara benar, gitu ya. Bagaimana tidak bahwa mengaplikasikan nilai-nilai syariat, hukum-hukum di dalam Islam itu tentu penting dapat apa istilahnya
dapat memungkinkan penerapan dalam kehidupan sehari-hari karena kita sudah jelas yang sumbernya dari mana, kemudian siapa yang memberitakan dan siapa yang mencontohkan, maka kita bisa ittiba gitu ya terhadap yang demikian gitu ya. Nah, kemudian yang keempat, pentingnya memahami sumber hukum Islam ini adalah menjaga kemurnian ajaran Islam. Memahami sumber hukum Islam ini membantu menjaga kemurnian ajaran Islam dari penyelewengan ataupun penyimpangan. Jadi, apakah memang ajaran Islam itu rentan juga dengan penyimpangan? Ya tentu, ketika kita tidak memahami ajaran Islam atau sumber hukum Islam yang sebenarnya, maka rentan dengan istilah penyimpangan atau penistaan terhadap agama, atau bahkan mungkin dalam Islam dikenal dengan istilah bid'ah. Nah, itu sesuatu yang tidak dilandaskan atau tidak dilakukan dan diajarkan oleh Rasulullah. Itu ya, artinya di sini kita melakukan hal-hal yang tidak ada contohnya begitu ya. Nah, ini tidak boleh. Nah, dengan kita mengetahui sumber hukum Islam, maka ini secara otomatis kita akan menjaga kemurnian ajaran Islam sendiri. Sumber hukum Islam misalnya Al-Quran gitu ya, kemudian hadisnya, semua terjaga kemurniannya, tidak ada istilah unsur campur mencampuri manusia gitu ya, unsur manusia. Nah, ini pentingnya gitu ya. Nah, sahabat-sahabat juga rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan gitu ya. Nah, kemudian kalau kita melihat dari sumber hukum Islam itu sendiri gitu ya, jadi apa sebenarnya sumber yang pertama itu adalah Al-Quran gitu ya. Jadi sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran. Nah, kita akan melihat bahwasanya apa yang dimaksud dengan Al-Quran gitu ya. Nah, di sini saya tampilkan bahwasanya definisi dan kedudukan Al-Quran. Nah, Al-Quran ini secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu qara'a, qaf, rom dan hamzah atau alif. Qara'a yaqra'u Qur'anan. Jadi Quran ini adalah isim masdar di dalam bahasa Arab. Qara'a itu yang berarti adalah membaca, yaqra'u juga membaca, Qur'anan adalah bacaan. Jadi Al-Quran ini adalah pada pengertian bahasanya adalah bacaan. Nah, kemudian secara istilah maka Al-Quran ini didefinisikan gitu ya secara khusus gitu ya, dengan artian bahwa Al-Quran ini adalah merupakan kitab suci umat Islam yang diyakini bahwa ini adalah sebagai firman Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Nah, ini ya. Jadi Al-Quran ini merupakan wahyu atau kitab suci atau yang diturunkan kepada umat Islam atau pegangan pada umat Islam yang diyakini sebagai firman Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Kemudian diwahyukan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan juga melalui para malaikat Jibril. Nah, lalu bagaimana kedudukan Al-Quran? Jadi Al-Quran ini dihadirkan gitu ya menjadi sumber hukum Islam yang pertama di dalam Islam. Bukan yang pertama saja, tapi juga yang paling utama di dalam Islam. Jadi menjadi pedoman hidup bagi umat Islam. Nah, inilah yang membedakan Al-Quran dengan kitab-kitab sebelumnya. Bahwasanya di pertemuan sebelumnya kita pernah membahas tentang rukun iman, bahwa di situ ada mempercayai dan meyakini terhadap kitab-kitab Allah. Bahwasanya kitab Allah itu banyak gitu ya, atau ada 4, bukan banyak ya, lebih dari 1 berarti banyak, itu ada 4. Yang pertama Zabur, yang kedua adalah Taurat, kemudian yang ketiga Injil, dan yang keempat adalah Al-Quranul Karim. Nah, kemudian diturunkan kepada para nabi dan rasul yang berbeda. Zabur kepada Nabi Daud, kemudian Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, dan juga Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di kitab perbedaan di kitab Al-Quran dengan kitab yang lain, di sebelumnya pernah menekankan bahwasanya kita wajib percaya dan mengimani terhadap kitab-kitab tersebut. Namun perbedaannya adalah kepada kitab Zabur, Taurat, Injil kita tidak dianjurkan untuk mengamalkannya, tapi mengimani harus, karena jelas semua kitab itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, adapun Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad yang diperuntukkan untuk seluruh umat manusia dari semua golongan,
sehingga Al-Quran atau dengan misi ajaran Islam yang disebut dengan rahmatan lil alamin itu adalah rahmat untuk semua. Jadi Al-Quran ini pun diperuntukkan untuk semua umat manusia. Jadi seharusnya kalau dalam kaidah usul fikih ini sudah ada nasah dan mansuh gitu. Secara hukum yang termuat di dalam kitab Zabur, Taurat, Injil itu tidak bisa dilakukan lagi gitu ya, tidak bisa diamalkan lagi karena konotasi ketika diturunkan ke kitab-kitab tersebut hanya diperuntukkan kepada nabi, kepada umat tertentu, umatnya di mana pada waktu itu kalau Nabi Musa ya hanya untuk Nabi Musa. Nah, sedangkan Al-Quran itu adalah semua kalangan dan semua generasi, semua umat, sehingga semua ajaran-ajaran yang termaktub di dalam Injil, Zabur, Taurat gitu ya, berdasarkan sumber yang kita dapatkan bahwasanya semua ajarannya termaktub di dalam Al-Quran, termasuk kisah para nabi pun, Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa itu termaktub di dalam Al-Quran. Tinggal kita mau membukanya saja, buka dulu Al-Qurannya kemudian dibaca. Kalau tidak memahami kaidah atau bahasa Arabnya, boleh kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai panduan kita untuk memahami Al-Quran tersebut gitu. Sehingga apa yang termaktub di dalam Al-Quran maka itu menjadi sesuatu ketetapan hukum yang pasti, yang mungkin sudah tidak bisa dilarang lagi, tidak bisa dilanggar lagi. Maksudnya itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu perintah kepada Nabi Muhammad dan diperuntukkan kepada seluruh umatnya gitu ya sampai saat ini. Nah, kemudian di sini hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran ini biasanya sifatnya adalah tetap dan mengikat seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi tidak ada istilah tawar-menawar begitu ya. Adapun nanti teknis-teknis yang tidak secara detail terbalas di dalam Al-Quran itu nanti akan dijelaskan oleh sumber hukum yang kedua, yaitu hadis Nabi Muhammad SAW di situ. Jadi ketika kita ingin menemukan sesuatu, maka seyogyanya memang kita bermuara kepada Al-Quran. Maka semua yang ada di dalam Al-Quran itu jelas beberapa hukum tersampaikan di situ, baik melibatkan terhadap hukum waris, hukum pernikahan, gitu ya, hukum muamalah, dan semuanya ada di dalam Al-Quran. Tinggal PR-nya adalah sejauh mana kita saat ini sudah membaca dan memahami Al-Quran, apalagi dengan mengamalkan. Karena mengamalkan bukan hanya memberikan informasi kepada orang lain, tapi juga penting untuk kita memahami gitu ya secara mandiri dan mengamalkan secara mandiri. Nah, kemudian sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di pembahasan selanjutnya ini terkait dengan struktur dan isi Al-Quran. Bagaimana struktur dan isi yang ada di dalam Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran ini terbagi beberapa pembahasan gitu ya. Kalau kita mengambil, kalau di sini saya membagi dengan 3 poin gitu ya untuk pembahasan hari ini. Yang pertama adalah bahwa Al-Quran di dalam Al-Quran itu tersusun dari ada 2, yaitu Makkiyah dan Madaniyah. Bahwasanya Al-Quran terdiri dari ayat-ayat yang diturunkan di Mekah dan diturunkan di Madinah, atau kita menyebutnya dengan ayat-ayat Makkiyah dan ayat-ayat Madaniyah. Nah, mungkin sebelumnya kita pernah mendapatkan sebuah informasi di mana bahwa Makkiyah dan Madaniyah ini adalah merupakan ayat-ayat yang disampaikan atau yang diturunkan oleh Allah di Mekah dan di Madinah. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW itu tidak berdiam diri di Mekah saja, tapi gitu ya, beliau melakukan hijrah gitu ya, hijrah ke Madinah atas dasar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk pindah ke Madinah dengan dasar utama adalah supaya umat Islam bisa berkembang. Dan kalau diam terus di Mekah, mungkin lambat laun maka penduduk Mekah gitu ya yang didominasi oleh kaum Quraisy itu bisa menghabiskan dan sering menindas kepada umat-umat Islam, sehingga kalau dibiarkan itu bisa habis. Sedangkan rata-rata umat Islam itu yang memeluk Islam adalah dari kalangan-kalangan menengah ke bawah begitu ya. Dalam artian mereka orang-orang yang lemah, tua renta, kaum duafa, begitu seperti itu, sehingga tidak mungkin bisa menyaingi mereka para orang kafir. Sehingga Allah memerintahkan untuk dihijrahkan sebagian umat muslim untuk ke Madinah, dan di Madinah sudah dipastikan bahwa tempatnya nyaman dan aman, apalagi
di Madinah itu welcome dengan kedatangan Rasulullah, sehingga kita mengenal ada kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Kaum Muhajirin adalah mereka orang-orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, kemudian kaum Ansar itu adalah, kenapa disebut kaum Ansar, adalah mereka kelompok orang yang memberikan pertolongan kepada umat Islam yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Maka di sini mereka menyebutnya sebagai kaum Ansar, dari Nasara yang suruh Nasran, atau kaum menolong gitu ya, kaum menolong. Nah, sehingga di sini ada ayat yang turun di Mekah dan ada ayat yang turun di Madinah. Adapun ayat yang turun di Mekah, kita bisa melihat tandanya paling sederhana, kita melihat bahwa ayat-ayat Makkiyah itu kecenderungan adalah pendek-pendek begitu. Sedangkan Madaniyah itu panjang-panjang. Karena konotasinya, isinya gitu ya. Quran, ayat-ayat yang Makkiyah itu rata-rata isinya adalah tentang ketauhidan, pemenuhan tentang tauhid gitu ya, penguatan tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan belum mengatur dalam hidup, belum mengatur sampai tatanan sosial ataupun muamalah. Sedangkan ayat-ayat Madaniyah itu sudah berbicara terkait dengan hukum gitu ya, kehidupan, akhlak, muamalah gitu ya. Dan itu semuanya sudah mulai disampaikan ketika di Madinah, sehingga ayat-ayat di dalam Al-Quran terbagi menjadi Makkiyah dan Madaniyah. Nah, itu salah satu indikasi sederhana kita melihat bagaimana ayat Makkiyah dan Madaniyah. Kalau di mushaf sekarang mungkin kita bisa melihat bahwasanya Makkiyah ada tulisannya di pojok gitu ya, pojok surat gitu ya. Ini surat ada 18 malahnya di tengah, kemudian di sini kita jumlahnya kalau nggak salah sebelah kanan ya, sebelah kiri. Itu ada surat Makkiyah atau Madaniyah, juga ada ayatnya berapa gitu ya. Nah, ini bisa. Nah, kemudian sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya yang kedua kita melihat dari sisi juz, bahwasanya Al-Qur'an ini juga terdiri dari juz, surat, dan juga ayat. Nah, juz itu secara bahasa adalah bagian gitu ya. Jadi ada di dalam Al-Qur'an ini terdapat 30 juz, 30 bagian gitu ya. Nah, itu spesinya tinggal kita bagi. Apalagi para mufasir itu lebih memudahkan kita memahami, mereka membagi menjadi 30 juz. Jadi satu satu kitab gitu. Satu kitab ini juz pertama, kemudian mereka memberikan terjemahnya dan juga tafsirnya. Kemudian itu lebih mudah, mungkin kalau beli bisa lebih banyak begitu ya. Nah, kalau satu mushaf kita terlihatnya itu karena ayatnya aja gitu ya. Nah, di situ. Nah, ada 30 juz. Kemudian dilihat dari suratnya ada 114 surat gitu ya. Ada 114 surat gitu yang dimulai dengan surat Al-Fatihah, dibuka surat Al-Fatihah. Al-Fatihah itu namanya juga pembuka, maka sebagai induk kitab dibuka menuju surat Al-Fatihah. Kemudian di surat ke-114 ditutup dengan Quran surat An-Nas. Nah, perlu diketahui sahabat-sahabat bahwasanya Al-Quran ini disusun tidak berdasarkan turunnya wahyu tersebut. Jadi ini adalah Al-Quran yang kita pegang saat ini, itu adalah ijtihad para sahabat untuk mengumpulkan mushaf gitu ya. Jadi teman-teman ketika ingin menggali lebih dalam bagaimana Al-Quran itu disusun, bisa mempelajari tentang ilmu tafsir. Bahwa di ilmu tafsir itu akan dijelaskan bagaimana proses kodifikasi Al-Quran, kemudian juga nuktoh, pemberian titik, pemberian sakal, bahkan penyusunan surat-surat di dalam Al-Quran itu seperti apa. Karena Al-Quran ini kan turun secara mutawatir, dalam artian bertahap begitu ya, tidak langsung, sehingga di sini pun para sahabat beristihad untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang tercecer pada kertas-kertas, kulit atau dedaunan, kemudian kulit kayu, kulit unta, bahkan tulang belulang, bahkan ada juga yang dihafal oleh para hafiz. Nah, dikumpulkan menjadi satu hari ini menjadi kita mushaf. Makanya mushaf yang sekarang itu disebutnya adalah mushaf Utsmani, karena memang proses Al-Quran ini tersusun pada masa Utsman bin Affan. Sebenarnya penyusunan Al-Quran ini tidak dilakukan pada masa Utsman. Dari semenjak Rasulullah meninggal, kemudian Abu Bakar menjadi khalifah, dari pemerintahan Abu Bakar itu sudah ada perintah untuk mengumpulkan Al-Quran. Itu awalnya kenapa melakukan pembukuan Al-Quran, karena
pada waktu Rasulullah meninggal dan beralih kepemimpinan dipegang atau dipimpin oleh Abu Bakar Siddiq, maka banyak sekali umat Islam yang murtad begitu ya, dan kemudian mengaku sebagai nabi palsu gitu ya, dan mereka mengaku nabi palsu, bahkan mempelintir ayat-ayat Al-Quran yang mempercampur adukan dengan bahasa mereka atau dengan syair. Ini kan karena wahyu kita bahasa Arab, maka mereka orang Arab, maka berbicara bahasa Arab itu bagi orang yang awam akan sulit membedakan mana wahyu, mana bahasa, dan mana syair gitu ya. Syair itu puisi gitu ya, puisi dalam berbahasa Arab. Nah ini bercampur, dikhawatirkan kalau bercampur maka kesucian atau kebersihannya atau keorisinal Al-Quran ini akan diragukan. Oleh karena itu maka ijtihad para sahabat, muncullah ide untuk mengumpulkan Al-Quran. Nah pada masa Abu Bakar Siddiq sudah menunjuk salah satu sebagai pemimpinnya di bawah komando Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit itu adalah sahabat Rasulullah SAW sebagai pencatat wahyu. Jadi kalau Rasulullah menerima wahyu, maka langsung beliau menginformasikan kepada Zaid bin Sabit dan Zaid bin Sabit untuk menuliskan. Kemudian juga menyampaikan kepada yang lain untuk menghafalkan. Nah itu teman-teman. Nah kemudian juga ada ayat, ya mungkin ini terkait dengan ayat gitu ya. Nah perlu diketahui bahwasanya ada beberapa pendapat terkait dengan ayat gitu ya. Ada yang menyebut sebagai 6.666 ayat. Ada juga yang menyimpulkan ayat itu adalah dibulatkan, karena kalau dihitung ternyata memang tidak berjumlah seperti itu. Nah kebetulan saya belum mendapatkan referensi jelasnya, mohon maaf. Jadi nanti rekan-rekan boleh memberikan komentar, boleh juga nanti memberikan informasi jumlah ayat Al-Quran utuhnya berapa. Dan sekarang sudah ditemukan, sepertinya apalagi para hafiz sudah sangat mengetahui begitu. Nah kemudian struktur yang ketiga adalah terkait dengan isi kandungan. Nah, jadi sahabat-sahabat, jadi isi di dalam Al-Quran itu sebenarnya Al-Quran itu memuat apa saja, itu mungkin kalau berbicara terkait dengan kandungan. Jadi di Al-Quran itu termuat dari unsur-unsur pertama muatan tentang akidah, gitu ya. Kurang lebih ada 4 poin. Yang pertama adalah akidah, kemudian ada ibadah, kemudian juga ada syariah, akhlak, muamalah, dan juga tentang kisah-kisah gitu ya. Nah itu banyak di situ. Jadi garis besarnya mungkin seperti itu. Garis besarnya terkait dengan akidah, kemudian ibadah, muamalah gitu ya, dan juga akhlak. Itu garis besarnya. Tapi secara detailnya bisa kita klasifikasikan lagi, mana ayat-ayat yang berkaitan dengan tauhid, akidah, mana ayat-ayat yang berkaitan dengan ibadah, mana ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum atau syariat, mana ayat yang berkaitan dengan akhlak, bahkan ayat-ayat yang berisi tentang kisah para nabi, kisah para rasul, kisah para umat-umat terdahulu. Itu ada, yang mana nanti dari kisah itu bisa diambil ibrahnya. Nah kita sebagai umat muslim gitu ya, teman-teman, sebagai umat muslim maka kita diwajibkan untuk mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran, karena tidak sedikit di dalam Al-Quran pun nanti ada yang disebut dengan ancaman gitu ya. Ada juga ancaman-ancaman Allah sang pencipta, kemudian juga tentang penciptaan Allah, dan juga terkait dengan tanda-tanda kekuasaan Allah. Nah ini kalau kita gali lebih dalam terkait makna Al-Quran, maka kita akan bertambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Tidak mungkin seseorang akan murtad, akan keluar dari Islam kalau sendirinya amat sangat memahami ajaran Islam dan membolak-balikan Al-Quran, dibaca, dipahami, dan diamalkan. Saya kira mustahil dia akan murtad. Yang ada dia malah lebih taat gitu ya, malah bisa membandingkan dengan kitab-kitab yang lain gitu ya. Baik sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali untuk pertemuan kali ini kita akan selesaikan sampai di sini dulu gitu ya. Walaupun masih banyak gitu ya terkait dengan fungsi dan manfaat Al-Qur'an gitu ya. Ini bisa digali lagi lebih banyak. Namun hari ini saya menyinggung sedikit fungsi dan manfaat Al-Qur'an ini yang mungkin pernah disampaikan di waktu rukun iman ya, tentang iman kepada kitab Allah, bahwa Al-Qur'an ini pertama bisa menjadi petunjuk hidup. Kemudian yang kedua bisa menjadi sumber inspirasi, di mana orang bisa termotivasi ketika membaca Al-Quran, bisa terinspirasi apalagi membaca kisah-kisah teladan gitu dari umat terdahulu, itu bisa menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
dan yang ketiga adalah sebagai pembeda kebenaran. Artinya kita bisa membedakan kebenaran dan kebatilan menjadi tolak ukur mana yang di dalam Islam, mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Itu adalah ketika kita mempelajari Al-Quran. Baiklah sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Sedikit banyaknya, kurang lebihnya saya mohon maaf bila banyak kesalahan dalam penyampaian ataupun sumber yang disampaikan banyak kekurangan. Mudah-mudahan kalau yang baik dan yang benar itu memberikan manfaat, itu adalah sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada yang kurang baik, tidak bermanfaat ataupun tidak dianggap tidak benar, itu murni dari kesalahan pribadi. Atas nama pribadi saya memohon maaf, dan mudah-mudahan semuanya mendapatkan ibadah dan manfaat dari video yang saya sampaikan hari ini. Baik, itu saja untuk mengisi kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon sekali lagi saya mohon maaf. Izin pamit, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan untuk menyampaikan komentarnya jika ada pemaparan yang salah atau perlu dikoreksi.